Selamat siang semuanya. Saya saat ini berada di lingkungan kebun tanaman yang bernama Sacha Inci. Ya, Sacha Inci ini. Kebun ini adalah milik Bapak Robert yang berada di Dusun Kerangan Bungut, Desa Manosedap, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Ya, kebunnya cukup rapi dan tanaman ini ternyata merupakan tanaman merambat yang harus ada ajirnya untuk bisa mereka bisa hidup dengan baik. Tanaman Sacha Inci ini ternyata juga sangat berguna dan diambil minyaknya. Minyaknya ini diambil dari biji yang sudah tua seperti ini ya. Seperti ini bijinya yang sudah tua. Itu hanya diambil bijinya, kemudian dipres, diambil minyaknya. Minyaknya diminum, dan minyaknya ini mengandung omega 3, 6, 9 yang sangat bermanfaat untuk menambah kecerdasan otak, juga untuk mengurangi kolesterol dalam tubuh. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan meminum Sacha Inci ini bisa juga untuk membantu menguruskan badan. Tapi benar nggak sih? Kita coba aja dulu gitu ya. Ya, kita akan mencoba melihat Sacha Inci ini yang sudah tua, dan ini Sacha Inci yang masih muda. Ini masih muda nih ya teman-teman. Oke deh. Baik, begitu sekilas kunjungan saya di kebun Sacha Inci ini. Mudah-mudahan bisa berguna sebagai sebuah informasi untuk kesehatan dan peluang bisnis bagi kita semua untuk hidup yang lebih baik, lebih sehat. Salam. Sacha Inci adalah bahasa katanya bukan intinya apologis. Sacha Inci ini merupakan kacang Inca atau kacang gunung, yaitu kacang yang berasal dari hutan tropis Amazon. Saat ini, kacang ini telah dibudidayakan di Cina, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan baru-baru ini di Indonesia. Secara morfologi, buah Sacha Inci memiliki bentuk bintang, di mana dalam satu bintang dapat menyimpan antara 4-5 butir biji. Buah muda berwarna hijau, sedangkan buah yang sudah tua berwarna coklat. Tanaman ini tumbuh merambat dengan waktu panennya umur 9-12 bulan. Setelah itu akan terus berbuah selama kurang lebih 20-25 tahun. Jadi umur produktif dari kacang Sacha Inci ini cukup lama, antara 20-25 tahun. Kacang Sacha Inci ini diidentifikasi sebagai sumber potensial minyak dan protein yang kaya akan polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Kacang Sacha Inci dilaporkan mengandung 33,4-54,7% lemak, 24,20-33,30% protein, 6,659-30,90% karbohidrat, 6,61-11,30% serat, dan 2,70-6,46% kadar abu berdasarkan basis kering. Nah, inilah bentuk kacang Sacha Inci. Untuk yang warna hijau ini adalah warna yang masih muda. Kalau yang hitam ini adalah warna yang sudah tua dan siap untuk dipanen. Kulitnya ini berwarna hitam dan bijinya ini berwarna kecoklatan yang agak terang. Berbagai bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan. Daunnya mengandung antioksidan dan dapat dimakan sebagai sayur ataupun diolah sebagai teh. Biji buahnya mengandung kandungan asam lemak tidak jenuh dengan kadar omega 3 mencapai 47-51% dan omega 6 mencapai 34-37% dibandingkan dengan minyak zaitun yang hanya memiliki 1% kadar omega 3 dan 9% mengandung omega 9.
Selain daun dan bijinya, minyak hasil ekstraksi biji saca inci memiliki berbagai manfaat baik untuk kosmetik, sebagai pelembab dan pencerah kulit. Ya, jadi ini mungkin yang sering diinginkan anak-anak milenial zaman sekarang. Kulitnya menjadi semakin cerah, semakin putih, semakin glowing begitu ya. Bisa mengkonsumsi minyak saca inci ini. Ya, minyak saca inci juga memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan seperti penurun kolesterol dan asam urat, peningkat kecerdasan, dapat mengurangi resiko jantung bengkak, resiko stroke, menurunkan aktivitas tumor, radang sendi dengkul, meningkatkan penglihatan, dan menurunkan rasa kesemutan. Nah, ini adalah contoh dari kemasan minyak saca NC Premium yang dijual di online market dalam kemasan 250 ml, harganya hampir 180.000 atau sekitar 179.900. Nah, kacang saca inci ini adalah merupakan tanaman merambat. Dia tidak memiliki batang kayu yang cukup kuat untuk tegak berdiri, sehingga dia untuk bisa berdiri, dia itu membutuhkan ajir. Untuk dia bisa berdiri, dia harus melekat pada ajir sehingga dia bisa tumbuh tegak dan berdiri, sehingga bisa menghasilkan buah yang diharapkan. Nah, sekalipun saca inci ini adalah kecil dan lemah, tetapi ternyata kita melihat bahwa saca inci ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan yang lainnya. Kita akan merefleksikan kisah dari saca inci ini dan kemudian membandingkan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 yang demikian bunyinya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui bahwa Kristus Yesus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 yang mengisahkan, mengambil satu contoh kisah pembunuhan yang pertama yang dilakukan sesama saudara kandung, yaitu antara Kain dan Habil. Untuk kesekian kalinya, kitab Yohanes ini menceritakan bahwa kasih merupakan buah dari kekristenan yang sejati. Kali ini, Yohanes memakai contoh dari kisah Kain dan Habil. Kemarahan karena cemburu telah membawa Kain kepada tindakan membunuh adiknya Habil. Dari kasus ini kita diajarkan bahwa ketika kita absen dalam kehidupan, ketika kasih absen dalam kehidupan, maka akibatnya adalah dorongan untuk melakukan kejahatan. Yohanes juga kembali menekankan ajaran Yesus tentang kasih yang melampaui norma. Di dalam ayat 15 menekankan bahwa jika kita membenci saudara kita, maka kita adalah seorang pembunuh manusia. Hanya membenci saja, itu kita sudah dibilang bahwa kita adalah seorang pembunuh manusia. Kepahitan dan kebencian terhadap seseorang yang melukai kita, ketidakmampuan kita untuk memaafkan,
saudara kita yang melukai hati kita, itu dapat tumbuh menjadi kanker yang dapat membunuh kasih di dalam hati kita. Kasih adalah sebuah tindakan, bukan hanya sekedar perasaan. Kasih merupakan pemberian diri yang penuh pengorbanan. Dengan demikian, mengasihi adalah tindakan memberi diri terhadap sesama yang diwujudkan dalam memedulikan dan memberi bantuan waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi kepada sesama yang membutuhkan. Sebagaimana yang waktu itu kita melihat peristiwa Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan mengajak pengikutnya untuk mengumpulkan makanan yang ada pada mereka, kemudian membagi-bagikan kepada 5.000 orang yang mengikuti dia, dan ternyata bisa terbagi semuanya, bahkan bisa melimpah. Ketika kita melakukan tindakan kasih dan bukan hanya sekedar perasaan, ketika itulah ada satu semangat dari kita untuk memberikan pengorbanan, memberikan kepedulian, memberikan bantuan kepada sesama saudara kita yang membutuhkan. Nah, seperti saja inci ini adalah tumbuhan yang tidak memiliki batang kayu yang kuat, sehingga ketika dia tumbuh dia harus melekat pada ajir. Dengan demikian saja inci ini bisa terus bertumbuh dan akhirnya bisa memberikan buah yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan. Nah, oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan? Marilah kita terus melekat kepada Tuhan sebagai ajir kita untuk terus tegak bertumbuh, berbuah untuk memberi manfaat bagi kehidupan yang lebih baik. Hanya jika engkau rela mengabdikan hidupmu di tengah dunia sebagai tanda cinta abadi bagi Allah, engkau memiliki semua alasan untuk gembira dan tidak kecewa. Demikian quotes yang diberikan oleh Pendeta Leonard Andrew Emmanuel, yang saya pikir ini adalah bisa juga menjadi semangat kita bahwa ketika kita mengasihi sesama kita sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Allah, maka kita akan bisa melakukan semuanya itu dengan gembira dan tidak ada kekecewaan di dalamnya. Semoga kita bisa melakukan tindakan kasih yang bisa memberi manfaat bagi kehidupan di sekitar kita. Amin.